Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanda Khairul Rizal, peserta Latsar Angkatan 105 Kelompok 3 dari Kabupaten Serang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang resume manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesional, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan PPPK atau P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PNS adalah merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan peran ASN terdapat tiga, yaitu yang pertama pelaksanaan kebijakan publik atau yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Hak ASN terdapat dua perbedaan, yaitu pertama adalah hak PNS dan yang kedua adalah hak P3K. Hak PNS menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu meliputi cuti, gaji, tunjangan, jaminan hari tua dan pensiun, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu cuti, gaji, tunjangan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN terdapat 8 poin, yaitu yang pertama, setia dan taat pada Pancasila dan UUD 45 NKRI. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah melakukan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh adalah menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN itu terdapat 11 poin, yaitu yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua adalah melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga adalah melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang kelima adalah tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang keenam adalah memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Lalu yang ketujuh adalah melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kedelapan adalah menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-10 adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-11 adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Sistem merit menurut pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum, yaitu sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Terdapat 3 poin sistem merit, itu yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya,
Dan yang ketiga adalah instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Di dalam manajemen ASN terdapat 12 tahap, yaitu yang pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua adalah pengadaan, lalu yang ketiga adalah pangkat dan jabatan, yang keempat adalah pengembangan karir, yang kelima adalah promosi, yang keenam adalah mutasi, yang ketujuh adalah penilaian kerja, yang kedelapan adalah penggajian dan tunjangan, yang kesembilan adalah penghargaan, yang kesepuluh adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan yang kesebelas adalah disiplin dan pelindungan. Smart ASN. Dalam Smart ASN terdapat adalah implementasi literasi digital, di mana kerangka kurikulum literasi digital meliputi 4 pilar, yaitu yang pertama adalah digital skill, yang kedua adalah digital culture, yang ketiga adalah digital ethics, dan yang keempat adalah digital safety. Digital skill yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak atau TIK secara sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 4 poin digital skill, yaitu yang pertama pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital baik handphone maupun personal PC atau PC. Yang kedua adalah pengetahuan dasar tentang mesin telusur atau search engine dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci, dan memilah berita benar. Yang ketiga adalah pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan menggunakan dan mengganti pengaturan. Dan yang ketiga adalah pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Yang kedua ada digital culture. Digital culture adalah kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Ada 4 poin dari digital culture, yaitu yang pertama pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Yang kedua adalah pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur seperti perpecahan, radikalisme, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Digital ethics. Digital ethics adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etik digital dalam kehidupan sehari-hari. 4 poin dari digital etik, yaitu yang pertama pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. Yang kedua adalah pengetahuan dasar berinteraksi, berpartisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga adalah pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan seperti pornografi, perundungan, dan lain-lain. Yang keempat adalah pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah digital safety. Digital safety adalah kemampuan mengenali, mempolahkan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran pelindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. 4 poin dari digital safety adalah yang pertama, pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras, kata sandi, fingerprint, atau yang lainnya, pengetahuan dasar memproteksi identitas digital melalui kata sandi. Yang kedua adalah pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam dan atau phishing. Ketiga adalah pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam membuat konten sosmed. Dan yang keempat adalah pengetahuan dasar pelindungan diri atas penipuan atau scam dalam transaksi digital serta protokol keamanan seperti PIN dan kode autentikasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.